Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Lela. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar IPS tentang potensi, sumber daya alam, dan kemaritiman. Kemarin kita di pertemuan pertama sudah belajar tentang letak dan luas Indonesia ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa absen di classroom ya. Baik, kalian bisa menggunakan buku ajar IPS yang sudah dibagikan. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam dan dapat dipakai untuk kebutuhan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam dan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipengaruhi oleh faktor iklim, kondisi geografis, dan letak geologis. Indonesia yang beriklim tropis sangat cocok untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di sektor agraris. Dari letak geologisnya yang memungkinkan Indonesia kaya barang tambang, tidak terlebih jika Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, di sini dibagi menjadi sumber daya hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang bernilai ekonomis. Luas hutan Indonesia terus berkurang akibat alih fungsi hutan untuk pemukiman atau lahan perkebunan dan pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjuk kawasan hutan dan perairan, luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut. Dan Indonesia, hutan yang luas terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan jenis hutan yang ada di Indonesia adalah hutan tropis. Hutan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan lingkungan. Fungsi hutan sebagai penjaga keseimbangan antara lain menyimpan cadangan air, menyaring udara kotor, serta melindungi tanah dari longsor. Hutan juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hutan di Indonesia dibedakan menjadi hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan tahun 2013, luas hutan produksi di Indonesia mencapai berikut, dan luas hutan lindungnya mencapai berikut. Nah, yang B adalah potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas penambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Nah, jenis-jenis sumber daya tambang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Yang kedua ada batu bara, ketiga ada bauksit, yang keempat ada pasir besi, dan yang terakhir ada emas. Nah, yang kedua ada potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, 5,8 juta kilometer persegi. Dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang banyak. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain.
Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Nah, sumber daya pesisir di sini meliputi perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, industri garam, lalu ada pariwisata, transportasi, rumput laut, dan yang terakhir adalah mutiara. Nah, untuk sumber daya pesisir tadi, kalian bisa baca pada buku paket kalian masing-masing ya. Jadi sambil Ibu menerangkan, kalian juga bisa baca-baca di situ. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan jawab di sana. Jangan lupa, setiap tugas dikerjakan dan dikumpul sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa absen, jaga kesehatan. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.